pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari nats yang telah dibaca tadi dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Penyampaian firman Tuhan untuk kita hari ini diberitakan di bawah satu tema, kelahiran Yesus Kristus melepaskan kita dari ketakutan tanpa terkecuali, tanpa memandang bulu. Namanya manusia normal pasti pernah mengalami perasaan takut. Takut dalam batas-batas tertentu itu wajar, normal. Tapi kalau takut berlebihan, tidak normal. Karena takut dalam keadaan yang berlebihan akan merusak mental kita. Takut berlebihan akan merusak semangat kita. Takut berlebihan akan mematahkan iman kita. Dalam momen Natal, berita kepada umat Tuhan dalam pada waktu itu adalah kepada para malaikat. Berita ini datang dari satu sosok malaikat, yaitu berkata kepada para gembala, jangan takut. Pada saat kita diliputi oleh perasaan takut, kita bebas untuk melakukan sesuatu yang maksimal. Pada saat kita diikat dengan perasaan takut, kita tidak akan mengalami kesehatan dalam hidup ini. Pada saat kita diikat dalam perasaan takut, kita tidak bisa mungkin berkembang seperti yang diharapkan. Maka mengapa tidak perlu kita takut? Berdasarkan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14, ada 5 fakta yang dapat kita jadikan alasan mengapa kita tidak perlu takut. Menurut firman Tuhan yang kita baca tadi, memiliki beberapa alasan, 5 alasan mengapa kita tidak perlu takut. Pertama, karena ada berita kesukaan yang besar. Ayat 10 berkata, lalu kata mereka itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di seluruh bangsa, di mana manusia berada, diyakini tidak ada yang luput dari rasa takut. Tetapi dalam situasi seperti itu, ada berita kesukaan kepada seluruh bangsa, mencakup kita hari ini, supaya jangan takut, karena ada berita kesukaan besar. Berita kesukaan besar bukan datang dari sekitar kita. Berita kesukaan besar bukan datang dari teman orang lain, tapi berita kesukaan datang dari sorga. Dari sorga datang berita kesukaan. Hari-hari ini kita mendengarkan berita-berita menakutkan. Ada peperangan di mana-mana, ada ancaman, ada pembunuhan, ada perampokan, ada pemerkosaan, ada bencana alam dan lain sebagainya yang merenggut banyaknya manusia dan orang takut. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut, karena ada berita kesukaan besar datang dari sorga. Siapa gerangan itu? Kita akan mendengar tentang siapa yang membuat kita untuk jangan takut. Dunia membuat kita takut, tapi dari sorga, berita sorga tidak boleh takut. Tapi kita harus bergembira karena ada berita kesukaan besar. Para gembala itu diliputi oleh malam, diliputi oleh malam gelap. Mereka takut, tapi dalam situasi seperti itu, mereka perlu dikuatkan hati mereka. Jangan takut, karena ada berita kesukaan besar. Kemana kita hari ini? Masih cemas dalam hidup ini? Masih patah semangat dalam hidup ini? Masih kurang gairah dalam hidup ini? Mungkin disebabkan dengan penyebab yang berbeda-beda. Mungkin faktor finansial, mungkin faktor kesehatan, mungkin faktor jodoh, mungkin faktor lingkungan, mungkin faktor pendidikan, sehingga mengalami krisis kehidupan lalu takut. Tapi jangan takut, ada berita kesukaan besar. Siapa itu? Yesus lahir di dunia. Ada juru selamat datang ke dunia, dan kita akan mendengar pada alasan berikutnya. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut?
mempunyai juru selamat. Orang kalau tanpa hidup memiliki juru selamat, takut kecil hati, mudah patah semangat, mudah putus asa. Tetapi kita mendengar firman Tuhan bahwa tak perlu kita takut karena kita mempunyai, ada kepastian kita mempunyai juru selamat. Ayat firman Tuhan berkata, ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa itu juru selamat? Itu Kristus Tuhan di kota Daud. Dahsyat, luar biasa. Tak perlu kita takut karena kita memiliki juru selamat. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Perlu pihak lain, perlu pribadi lain yang harus memenuhi syarat untuk menyelamatkan kita. Alkitab berkata, semua orang termasuk saya kita hari ini telah berbuat dosa. Dan dosa itu adalah memperbudak kita, membuat kita terpisah dan Allah, dan akhirnya kita binasa dan perlu juru selamat. Maka jangan takut. Siapa juru selamat? Kita tahu dalam Alkitab kita temukan tokoh-tokoh yang hebat. Ada Alkitab mengatakan bahwa ada seorang orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, hidupnya benar, luar biasa. Sampai Allah pun memberikan nilai positif bahwa orang ini jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu namanya Ayub. Tapi Ayub juga tidak bisa menyelamatkan orang lain. Bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa selamatkan, hanya Tuhan. Yang kedua, kita mendengar tentang ada orang-orang yang hebat. Musa adalah seorang pemimpin bangsa yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan umat yang dia pimpin itu kurang lebih 4 juta manusia. Dan Musa itu dikagumi oleh orang Israel sebagai seorang pemimpin top yang suatu hari dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai, Gunung Torsina untuk menerima 10 hukum Allah. Yang kita bisa pelajari dalam kitab Keluaran, terutama Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 adalah tentang 10 perintah atau 10 hukum Allah. Siapa menerimanya? Seorang namanya Musa. Yang lain tidak boleh memenuhi syarat kecuali Musa. Alkitab berkata, di Gunung Sinai itu Musa bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah. Kalau dia melihat wajah Allah, pasti mati. Karena wajah Allah penuh dengan kemuliaan. Tapi Musa diperkenankan bertemu dengan Allah, muka dengan muka. Berapa lama? 40 hari lamanya. Pasca 40 hari, Musa turun untuk bertemu dengan umat yang pimpin. Apa yang terjadi dengan Musa ini? Bangsa Israel tidak mampu melihat wajah Musa karena wajah Musa penuh dengan kemuliaan, sehingga terpaksa Musa menyuruh bangsa Israel membuat kain untuk tutup wajah mereka karena tidak mampu melihat kemuliaan Musa. Hebat kan Musa? Alkitab berkata bahwa Musa itu orang yang paling lembut di muka bumi. Hebat kan Musa? Tapi Musa pun tidak memenuhi syarat untuk menyelamatkan manusia. Dia bukan juru selamat. Musa pun tidak bisa sanggup menyelamatkan diri sendiri, kecuali Tuhan. Masih banyak contoh tokoh Alkitab lain lagi, tetapi mereka tidak sanggup untuk selamatkan dirinya, kecuali satu. Namanya siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Hanya Kristus Tuhan di kota Daud yang mampu menyelamatkan manusia. Kristus Tuhan. Yesus Kristus itu memiliki 3 gelar. Pertama, seorang imam, nabi, dan raja. Jadi imam itu apa? Menghubungkan manusia dengan Tuhan. Nabi itu apa? Menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umat manusia. Lalu raja itu apa? Dia harus memerintah. Tapi Yesus bukan hanya imam, nabi, dan raja. Dia juga Tuhan. Kita memiliki seorang pribadi namanya Kristus Tuhan. Kristus Tuhan itulah yang memenuhi syarat untuk jadi juru selamat bagi kita. Karena itu firman Tuhan berkata tadi, jangan takut karena ada berita kesukaan besar. Karena sang juru selamat lahir untuk menyelamatkan kita. Untuk apa kita takut? Karena kita punya kepastian keselamatan dalam Kristus Yesus. Kalau kita hidup dalam Kristus, kita punya juru selamat yang pasti. Karena itu dalam Kristus ada kepastian keselamatan.
Alkitab pernah mengajar umat Tuhan bahwa kalau kita percaya pada Kristus, mudah-mudahan, semoga, insya Allah akan masuk surga. Tidak ada itu. Ada kepastian kita memiliki juru selamat, yaitu Kristus yang lahir di kota Daud. Alasan ketiga, karena ada sejumlah bala tentara surga. Ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Ada kumpulan bala tentara surga. Apa pekerjaan rumah, PR para malaikat-malaikat? Pekerjaan malaikat-malaikat adalah melindungi umat Tuhan, memelihara umat Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa malaikat berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, tidak usah takut. Karena bukan hanya kita memiliki sang juru selamat, tapi masih ada bonusnya. Masih ada malaikat-malaikat yang menjaga kita, melindungi kita. Pekerjaan malaikat itu memuji Allah, tapi juga melindungi umat Tuhan, menyertai kita. Yang terakhir, yang keempat, bukan terakhir, yang keempat, karena ada kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, ayat 14a. Dunia ini banyak hal-hal yang tidak beres. Dunia ini situasinya tidak menentu. Dunia sekitar kita keadaannya tidak selalu baik-baik saja. Tapi dalam Kristus, pesan firman Tuhan hari ini bahwa ada kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi ada kemuliaan. Kalau kita mengharapkan sesuatu di samping kiri kanan kita, depan belakang kita, dunia sekeliling kita, kadang-kadang kita melewati masa-masa yang gelap, suram, menakutkan. Tetapi berita Natal katakan kepada kita jangan takut, karena ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Tempat yang maha tinggi artinya di mana Allah Tritunggal bertakhta di sorga. Di sorga penuh kemuliaan, di sorga penuh keagungan, di sorga penuh sukacita, di sorga itu penuh dengan nilai-nilai berarti, di sorga penuh dengan makhluk-makhluk yang mulia, malaikat-malaikat, orang-orang saleh, dan Allah sendiri bertakhta di sorga. Dan kita yang percaya memiliki sang juru selamat itu, satu kelak kita berada di tempat yang maha tinggi itu. Itulah muara pengharapan kita terakhir. Kita memiliki tempat yang maha tinggi. Untuk itu kita harus berharap bahwa ada kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah kita hadir bersama dengan kita, tapi bertakhta di tempat yang maha tinggi. Dan jangan takut, jangan kecil hati, semangat, bangkit, kuat, hidup sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, bergantung dengan Tuhan, memiliki iman bahwa kita memiliki Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Terakhir, yang kelima, kenapa kita tidak perlu takut? Jawabannya sederhana, karena ada damai sejahtera di bumi. Dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus, ada damai sejahtera di bumi. Ayat 14b, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi, tapi dialami oleh manusia yang berkenan kepadanya. Apakah saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita berkenan berarti kita memiliki damai sejahtera. Bukan hanya di bumi di luar, tapi di lubuk hati kita pun ada damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu shalom. Ada shalom dalam hati kita. Siapa yang hadirkan shalom itu? Kita tidak punya kuasa untuk hadirkan shalom. Hanya Yesus Kristus, Raja Damai itu yang bisa memungkinkan kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Hanya kita yang beriman kepada Kristus, itulah yang kita bisa meraih, menikmati damai sejahtera dalam hidup kita. Dan ternyata skopnya mulai melebar luas. Dikatakan bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Berita Natal ini membawa harapan, kekuatan, spirit dalam hidup ini, supaya tetap kita maju, kuat, dan kita juga perlu memiliki gairah hidup, memiliki damai sejahtera. Jangan lupa, di dunia ini kita banyak orang stres, kecil hati, putus asa, tidak ada lagi harapan hidup, patah semangat. Kenapa? Karena dia mengalami krisis damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah hal yang vital, hal yang urgen yang perlu kita miliki dalam hidup kita, hal yang primer yang perlu kita miliki. Memang kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan. Kita perlu kebutuhan sehari-hari. Kita perlu uang. Kita perlu uang. Kita perlu kesehatan. Kita perlu pengetahuan. Kita perlu popularitas. Kita perlu diakui, dihargai. Tapi tidak cukup. Perlu kita punya damai sejahtera hidup kita. Damai itu memungkinkan itu untuk kita hidup kuat menghadapi dunia sekitar kita. Kalau kita hidup dalam damai, orang-orang yang tidak punya pengharapan itu pasti bertanya-tanya, kok si anu kok lain ya? Si anu kok hidupnya beda ya? Padahal banyak masalah kok bisa kuat ya? Kenapa? Karena damai Kristus bertakhta di lubuk hatinya, yang akan terpancar sehingga dilihat oleh orang lain. Saya simpulkan firman Tuhan yang saya sampaikan. 5 fakta dapat kita jadikan alasan mengapa kita tidak perlu takut, karena ada berita kesukaan besar. Kita mempunyai juru selamat, ada sejumlah bala tentara surga, ada kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan ada dalam sejahtera Allah di bumi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Perkenankan saya berdoa. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami dan tolong hamba supaya kami mentaati firman Tuhan, melakukannya. Buatlah kami kuat